Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita untuk yang selanjutnya, yaitu tema keempat, berbagai pekerjaan untuk kelas 4, muatan pelajaran PPKN, KD 1.1, 2.1, 3.1, dan 4.1, ya, SDS Maria Joseph Pontianak, tahap pelajaran 2021-2022. Ya, ini kita akan yang pertama membahas subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Nah, yang pertama adalah menjelaskan ya makna sila Pancasila, makna sila pertama Pancasila. Jadi dalam muatan PPKN yang ini kita mempelajari tentang Pancasila ya. Kita tahu Pancasila itu apa? Pancasila adalah lambang negara kita ya. Lambang kesatuan negara kita yang ada pada burung Garuda. Ya. Nah, Pancasila sendiri ini apa? Ya. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Itu ada pengertiannya. Nah, Pancasila terdiri dari 5 sila yang menjadi landasan utama dalam hidup dalam setiap bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Itulah Pancasila ya. Nah, sekarang kita akan melihat ya satu persatu dari 5 sila yang ada pada dasar negara Indonesia atau dasar negara kita. Nah, yang pertama itu adalah bintang atau lambang bintang bercahaya, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah Persatuan Indonesia atau yang dilambangkan dengan pohon beringin. Itu merupakan sila kedua ya. Yang sila ketiga adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini disimbolkan dengan rantai emas ya. Selanjutnya yang keempat adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini disimbolkan dengan kapas dan padi ya, atau padi dan kapas. Itu simbolnya dapat dilihat dalam gambar di depan ya. Selanjutnya sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini disimbolkan dengan kepala banteng. Ya. Nah, dalam sila pertama ini tentu ini mempunyai makna ya, mempunyai arti karena ini merupakan dasar negara kita. Tentu tidaklah ini sia-sia ya, pasti ada dasar yang istilahnya menjadi mengapa harus misalnya mengambil bintang bercahaya sebagai lambangnya, mengapa harus mengambil pohon beringin. Itu tentu ada arti atau maknanya ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang makna dari sila Pancasila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini atau sila yang pertama ini memiliki makna sebagai berikut ya. Yang pertama itu adalah bangsa Indonesia mengakui dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang pertama. Yang kedua, negara Indonesia menjamin kebebasan rakyat untuk menganut satu agama. Ya, setiap warga negara dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Nah, kita di Indonesia memiliki agama yang beragam ya. Ada beberapa agama. Nah, itu kita dalam negara Indonesia kita dipersilahkan menjalankan agama yang kita anut atau kepercayaan yang kita jalankan. Bagaimana kita harus mengatur waktunya, maka dari itu kita saling menghormati ya. Maka ada beberapa yang istilahnya berdampingan, kadang gereja ataupun musolanya ya. Yang ketiga, setiap manusia harus taat kepada ajaran agamanya masing-masing. Nah, ini juga sangat penting apabila misalnya kita sudah mempunyai agama, tentu kita harus taat ya, karena ini merupakan dasar negara kita agar negara kita tetap bersatu. Yang keempat, setiap warga negara menumbuhkan rasa toleran dan menghargai antar umat beragama. Nah, kita juga harus saling menghargai, saling mentoleransi ya antar umat beragama agar setiap apa yang kita jalankan dalam agama kita dapat berjalan dengan baik ya.
Selanjutnya yang kelima, senantiasa menerapkan sikap jujur, menjaga kerukunan dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, sikap jujur ini sangat penting juga kita jalankan ya, karena ini merupakan hal-hal yang memang harus kita jaga ya. Salah satu makna Pancasila adalah senantiasa menerapkan sikap jujur dalam kehidupan. Ini merupakan makna yang kelima ya. Ini sangat penting kita terapkan. Mengapa? Karena dengan adanya sikap jujur, tentu kita berkata dan bertindak dengan benar ya. Tidak membuat orang tidak percaya kepada kita. Dengan kita berkata jujur, berarti orang mempercayai kita ya. Kita bersikap baik, orang percaya dengan kita bahwa kita ini jujur, kita ini mempunyai sikap yang baik. Begitu. Ini merupakan penerapan ya, penerapan sila Pancasila yang pertama. Nah, selanjutnya juga sikap jujur ini membawa kebaikan bagi kita ya, membawa kebaikan. Kebaikan bagi kita dan orang sekitar juga merasakan kebaikan dari sikap jujur kita. Nah, apabila misalnya ya kita mengembangkan sikap tidak jujur, ya ini juga memberikan kerugian kepada kita. Ruginya apa? Karena orang lain tidak akan percaya lagi kepada kita, karena orang lain sudah tahu ya kita ini orangnya suka berbohong ya, kita tidak akan disukai orang, kita tidak akan dipercayai orang. Maka dari itu kita harus sangat menjunjung tinggi yang namanya sikap kejujuran ya. Kita juga ya, anak-anak juga harus menjaga sikap kejujuran di kelas. Bagaimana mengerjakan tugas-tugasnya, ulangan-ulangannya ya. Ataupun misalnya ada yang diperintahkan oleh guru. Jangan kalian berbohong kepada orang tua ataupun kepada guru ya, itu tidak baik. Nah, apabila misalnya kalian tidak tidak mempunyai sikap jujur, berarti kalian tidak menjalankan ya, tidak menjalankan arti atau makna dari sila Pancasila yang pertama ini. Kalian tidak mengakui dasar negara Indonesia ya. Itu dia. Ini yang pertama. Selanjutnya ya, dalam subtema yang kedua ya, itu tadi kita sudah menjelaskan subtema yang pertama. Selanjutnya kita akan membahas tentang subtema yang kedua, yaitu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila ya. Bunyi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Sila kedua Pancasila ini dilambangkan dengan rantai emas ya, rantai emas. Nah, di dalam rantai emas ini terbagi menjadi dua lambang ya, yaitu ada rantai lingkaran yang melambangkan perempuan dan rantai segi empat melambangkan laki-laki. Nah, kita dapat lihat sendiri ya. Ini dengan adanya rantai lingkaran dan rantai segi empat ini memiliki arti ya, memiliki arti, tidak dibuat dengan sia-sia ya. Artinya mata rantai yang saling berkaitan melambangkan bahwa setiap manusia saling membutuhkan ya, saling membutuhkan. Setiap manusia juga harus bersatu agar semakin kuat seperti rantai. Nah, antara rantai lingkaran dengan rantai segi empat ini dia bersatu ya, menyatu sehingga terikat dan menjadi kuat. Nah, maka dari itu sesuai dengan sila yang kedua yang berbunyi yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita harus bersatu agar kita bisa selalu mendapat keadilan ya, dan kita juga beradab dengan orang lain. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan yaitu makna ya, makna dari sila Pancasila yang kedua ini. Nah, yang pertama itu maknanya adalah mengakui adanya persamaan derajat, kewajiban dan hak antar sesama manusia. Kita harus saling mengakui ya, bahwa kita mempunyai derajat yang sama. Nah, tidak ada yang membedakan antara miskin dan kaya, tidak ada ya, atau pintar dan bodoh, tidak ada. Kita satu derajat, sama, kewajiban dan hak kita sama ya. Di kelas ini kita sama ya, kalian sebagai siswa itu sama,
sama-sama siswa, sama-sama sedang belajar, sama-sama sedang menuntut ilmu, ya. Jadi tidak ada yang membedakan kalian, tidak ada yang pintar dan tidak ada yang bodoh. Kalian sama semuanya. Sebagai siswa, kalian memiliki derajat yang sama. Pada saat ini sedang menuntut ilmu. Maka dari itu, kalian juga jangan saling mengejek, ya. Harus bisa saling adil, ya. Saling beradab. Yang kedua, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Nah, ini kita harus menempatkan diri kita sesuai dengan tempat kita, ya. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Yang keempat, menumbuhkan semangat tenggang rasa dengan orang lain. Yang kelima, memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat. Yang keenam, membela kebenaran dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan. Nah, ini ada 6 bentuk, ya, makna dari sila Pancasila yang kedua ini. Nah, di samping memiliki makna, sila Pancasila ini juga membawa kita, ya, makna yang paling mendalam, yaitu adalah mengajak kita untuk senantiasa berperilaku baik dan mulia. Ini merupakan pendalaman dari makna sila Pancasila yang kedua ini, ya. Dengan kita berperilaku baik dan mulia yang berasal dari hati nurani kita, ya, sesuai dengan nilai kemanusiaan kita. Jadi kita berperilaku baik dan mulia ini jangan pula karena ada unsur paksaan. Kita harus benar-benar berasal dari dalam diri kita, ya. Tidak ada unsur paksaan sedikit pun. Nah, selanjutnya kita memiliki contoh, ya. Ada contoh penerapan nilai dari sila kedua Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari, ya. Yang pertama itu adalah membantu orang lain dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Nah, ini merupakan sikap kita saling membantu, ya, dengan orang lain dengan ikhlas saling membantu. Yang kedua, membagi tugas kelompok secara adil dan merata. Ini juga mesti, ya. Pasti kalian sering bekerja secara kelompok. Jadi kalian harus bisa membagi tugas secara adil dan merata, ya. Bukan hanya 1-2 orang yang mengerjakan. Kalian punya 7 orang misalnya dalam satu kelompok, tapi yang mengerjakan hanya 2 orang. Berarti itu tidak adil, tidak merata, ya. Yang ketiga, memberikan sumbangan untuk membantu korban bencana alam. Ini sering dilakukan di masyarakat, ya. Pada saat ini juga ada bencana di daerah Sintang, ya. Nah, ini banyak orang yang memberikan bantuan. Ini merupakan bentuk penerapan sila kedua Pancasila, ya. Yang keempat, saling menghargai dan menghormati antar sesama. Yang kelima, menjaga kerukunan dengan orang lain. Yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ini ada 6 bentuk contoh, ya, penerapan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, di kehidupan kita atau di lingkungan sekolah kita juga banyak hal yang kita lakukan untuk menerapkan, ya, sila kedua Pancasila ini. Ya, kita saling membantu dalam misalnya piket di kelas. Ini merupakan juga penerapannya, merupakan penerapan sila kedua Pancasila yang langsung kita terapkan. Kalau beberapa di sini kan merupakan contoh dalam masyarakat. Nah, di kelas juga kita sering melakukan atau di sekolah, ya. Selanjutnya, nah, kita sudah membahas subtema yang kedua. Selanjutnya kita akan melanjutkan membahas tentang subtema yang ketiga, pekerjaan orang tuaku, ya. Lanjut. Nah, di sini yang dalam subtema yang ketiga ini adalah menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila. Tadi kita sudah membahas ada dua Pancasila, ya, 2 sila, sila pertama dan sila kedua. Sekarang kita melanjutkan membahas tentang sila yang ketiga, ya. Di sini dilambangkan dengan pohon beringin. Nah,
Ini pohon beringin dalam kehidupan nyata ini ya. Nah, kita lihat sangat bagus gambarnya ini. Ya, gotong royong merupakan salah satu kebudayaan bangsa Indonesia yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu ya. Kita sering melakukan gotong royong ya. Banyak hal yang kita sering lakukan dengan gotong royong. Biasanya itu bersih-bersih di komplek atau menjaga kebersihan, ataupun misalnya kita melakukan penjagaan atau pengamanan itu secara gotong royong. Ini agar apa? Agar apa yang kita lakukan bersama itu terasa lebih ringan dan bisa cepat selesai ya dengan adanya gotong royong. Nah, gotong royong ini sesuai dengan pengalaman sila ketiga Pancasila ya, yaitu berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, dengan kita melakukan gotong royong ini berarti kita bersatu ya, bersatu untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan bersama. Nah, dalam sila Pancasila yang ketiga ini yang dilambangkan dengan pohon beringin ini ya, ini memiliki beberapa makna ya, yaitu yang pertama, pohon beringin yang besar mampu melindungi siapapun yang berteduh di bawahnya. Hal ini memiliki bermakna bahwa negara Indonesia dapat memberikan keteduhan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini merupakan arti kenapa pohon ini atau memilih pohon beringin ini ya. Yang kedua, akar gantung pada pohon menggambarkan keragaman suku bangsa, budaya, dan agama yang menyatu sebagai bangsa Indonesia. Nah, ini dari akar gantung yang dimiliki oleh pohon beringin ini. Ini mempunyai makna merupakan keragaman suku, ya, suku bangsa, budaya, dan agama. Nah, ini menyatu dalam bangsa Indonesia ya. Kita memiliki beberapa agama, beberapa suku, dan menyatu dalam kedaulatan Indonesia ya. Yang ketiga, akar menjalar di tanah melambangkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam menjaga keutuhan NKRI. Ini akar menjalar ya. Kalau di sini tidak kelihatan akarnya karena ini pohon tumbuhan nyata ya. Tapi kalau misalnya dalam gambar yang sebenarnya itu kelihatan akarnya. Nah, selanjutnya ya, sila Pancasila ini juga memiliki makna ya, memiliki makna sebagai berikut. Tadi kita memaknakan lambang dari pohon beringin, ada 3 makna. Selanjutnya kita akan menjelaskan makna Pancasila ketiga ini. Ya, yang pertama itu mengembangkan rasa cinta tanah air. Yang kedua, memupuk rasa bangga bertanah air Indonesia. Yang ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini merupakan makna dari sila Pancasila yang ketiga ya. Nah, kita harus bisa menghormati ya, bisa menjalankan dan bisa menerapkan makna-makna dari Pancasila, baik itu sila pertama, sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima ya, agar kita menjaga ya dasar dari negara kita. Nah, di sini ada contoh ya penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana kita menerapkan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu gotong royong membangun sarana umum ya. Kita harus bisa melakukan gotong royong. Setidaknya kita bersatu ya, kita bersatu untuk membangun sarana umum. Yang kedua, memuji keindahan pertunjukan seni daerah lain. Nah, karena kita mempunyai keragaman budaya ya, tentu kita memiliki banyak sekali keragaman ya, atau pertunjukan seni daerah-daerah lain selain punya kita sendiri. Nah, kita juga harus, apabila misalnya itu bagus ya, kita harus mengatakan hal yang bagus. Kalau misalnya kurang bagus ya, kita juga harus menghormati. Apapun mau bagus ataupun tidak, yaitu merupakan pertunjukan seni daerah ya.
Yang ketiga, merasa bangga menggunakan batik dalam kegiatan sehari-hari. Nah, batik ini merupakan ciri khas Indonesia ya. Nah, ini juga kita harus merasa bangga apabila kita misalnya menggunakan batik buatan negara kita sendiri, buatan Indonesia ya, anak-anak bangsa, karya anak-anak bangsa. Yang keempat, menerapkan kerjasama dalam kegiatan. Yang kelima, mau mempelajari budaya bangsa Indonesia, lebih menyukai kebudayaan bangsa Indonesia daripada kebudayaan asing. Nah, kita seringkali lebih menyukai kebangsaan atau kebudayaan orang asing ya, banyak hal yang kita ikuti tapi itu merupakan pencerminan negara asing atau kebudayaan asing. Ini salah ya, berarti kita tidak menjunjung tinggi sila ketiga Pancasila ini. Seharusnya kita lebih menghormati apa yang punya kita ya, kita menjunjung tinggi agama dan budaya kita. Kebudayaan kita seperti apa di Indonesia, kita hormati, kita laksanakan dan kita lakukan. Nah, jangan pula kita malah menyukai kebudayaan asing, itu tidak baik. Berarti kita sudah melanggar sila ketiga Pancasila ini ya, dalam penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari kita sudah melanggar. Nah, materi untuk pembuatan PPKN ini sudah selesai. Kita sudah membahas dari subtema 1, 2, dan 3 ya. Bapak berharap apa yang Bapak jelaskan dapat dimengerti dengan baik dan kalian dapat memahami apa yang Bapak jelaskan, agar nanti apabila misalnya mendapat soal-soal tentang subtema yang atau tema yang keempat ini, kalian dapat mengerjakan dengan baik ya. Sekian dari Bapak ucapkan banyak terima kasih. Shalom.